Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Sugianto, SPT MSI dengan NIDN 0610099301. Saya adalah dosen program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan seleksi sertifikasi dosen dengan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, PDD, UKT, PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu ilmu ternak potong, dan pada sesi ini saya akan mengajar mata kuliah ilmu ternak potong serta ada pun identitas mata kuliah ini, yaitu kode mata kuliah PTR 6202 dan memiliki 3 SKS dengan porsi 2 teori dan 1 praktik. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membahas terkait tentang pertumbuhan ruminansia khususnya pada ternak potong. Kemudian membahas juga terkait dengan proses pembentukan produk meliputi kualitas karkas serta daging dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karkas tersebut. Sistem pemeliharaan ya, jadi mulai dari pakan serta kebutuhannya, kemudian produksi ternak, perkandangan serta seleksi perkembangbiakan ternak ruminansia. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan konsep dasar perkandangan. Jadi yang pertama nanti akan dijelaskan tentang lokasi dan tata letak kandang, dan yang kedua tentang ventilasi kandang ya untuk mengatasi kelembaban, kemudian desain dan konstruksi, selanjutnya tipe kandang. Jadi nanti ada kandang koloni, kandang individu, itu ada dampak positif dan negatifnya. Kemudian yang kelima adalah sanitasi dan kebersihan. Ya, ini hubungannya dengan kesehatan ternak gitu ya, untuk tindakan. Kemudian keamanan dan kesehatan hewan, ketujuh efisiensi pemeliharaan, serta materi ilmu ternak potong ini sebenarnya merupakan mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa bisa mengambil mata kuliah manajemen ternak potong pada semester 6. Sehingga ini menjadi wajib bagi mahasiswa karena mata kuliah ini merupakan dasar dari mata kuliah manajemen ternak potong. Adapun terkait capaian pembelajaran jurusan atau CPL, yang pertama adalah mahasiswa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan integritas kemuhammadiyaan, dan yang kedua adalah menguasai pengetahuan dalam industri peternakan serta mampu mengembangkan pengetahuan industri peternakan, dan yang terakhir harapannya mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan industri peternakan tersebut. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah dengan CPNK. Harapannya setelah mengikuti kuliah ilmu ternak potong ini, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup ternak potong, kemudian mengenali besar ternak potong, serta memahami proses pertumbuhan dan perkembangan ternak potong, dan selanjutnya memahami pakan sesuai dengan kebutuhan ternak, memahami jenis-jenis kandang dan perawatan yang digunakan untuk usaha ternak potong, dan yang terakhir dapat menguasai bagaimana caranya menghandle ternak gitu ya, dan bisa juga mengestimasi presentase karkas dan kualitasnya. Untuk sistem perkuliahan, jadi perkuliahan ilmu ternak potong ini ada 2. Yang pertama adalah tatap muka atau offline, publik dan kelas, dan nanti ada diskusi, ada penyampaian materi, presentasi gitu. Dan yang kedua adalah online secara sinkronus,
dan asinkronus. Sinkronus sendiri kita biasa menggunakan media Zoom, ya, menggunakan Zoom meeting. Nanti mahasiswa bisa join dan kita bisa berdiskusi bersama dalam satu waktu tertentu, ya, kita sepakat. Kemudian ada asinkronus. Di sini biasa kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom misalnya. Nanti ada pengumpulan tugas, diskusi itu dengan masa tenggang waktu tertentu. Untuk sistem penilaian di sini ada UTS, UAS, tugas, ada bidang. UTS sendiri presentasinya 35%, UAS 40%, tugas 20%, dan kehadiran 5% dengan total 100%. Makanya mahasiswa dapat mengikuti aspek-aspek ini secara tertib, gitu ya, harapannya dengan bisa mendapatkan nilai maksimal. Selanjutnya adalah RPS, ya, ilmu tengah potong. Di sini saya selaku dosen pengembang RPS dan juga koordinator mata kuliah, dan di RPS ini sudah disetujui oleh ketua program studi S1 peternakan di Universitas Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya untuk perkandangan yang akan saya sampaikan nanti itu masuk ada pertemuan ke-12, di mana total seluruh pertemuan pada perkuliahan ini ada 14 pertemuan, dan 2 pertemuan nanti ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Jadi total keseluruhan ada 16 pertemuan. Selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah ilmu tengah potong di dalam kelas dengan materi perkandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan menggunakan materi kami ini kita bahas materi pada kaitannya juga materi perkandangan ini tidak materi minggu kemarin kalau kita akan bertanya perkandangan itu apa sih? Bedanya dengan perkandangan itu apa sih? Perkandangan itu adalah keseluruhan aspek, keseluruhan sistem, mulai dari perencanaan, mulai dari pembangunan, ya, pengaturan, pengelolaan, ya, serta untuk mempermudah peternak dalam melakukan aktivitas usaha ternaknya. Nah, ini menurut data akhir tahun 2020. Jadi kalau Anda itu hanya satu bangunan, yang mana di dalamnya ada ternak, itu Anda. Tapi kalau perkandangan itu satu bagian itu ada kandang ternak, ada gudang, ya. Terus kemudian ada apa misalnya seperti tempat untuk rumah bisa, atau mungkin ada apa tempat penampungan limbah. Itu adalah bagian yang dinamakan perkandangan. Komponen perkandangan, ya, nanti akan kita bahas satu-satu. Ada lokasi kandang, bagaimana kita memilih tempat yang tepat. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian lakukan, ya, rekor untuk efisiensi dan hasil kerja. Ya, nanti kemudian ternak itu penangkapan saudara tadi bersikap ternak, dan beberapa kemudian biasanya dan kemudian ada desain masuk kandang mulai dari materialnya, ini nanti menjadi sertifikasi dan biosecurity itu. Kemudian ada kandang ini adalah kandang seperti melakukan rumah. Nah, kita dalam rumah ternak adalah kan
Nah, ini sekarang yang pertama adalah melindungi dari bakteri, melindungi dari penyakit, dari durian, dan kemudian dengan pembuahan. Kita bayangkan misalnya ada sapi, kita punya sapi 20 ekor, terus juga kita kandangkan. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol sapi ini dengan baik? Terus tujuan kandang ya karena itu aman, ada keberadaan nyaman, ya, bisa duduk berjalan secara baik, kita akan menjadikan optimal. Tapi kalau misalnya di kuliah kondisinya panas, ada yang nyaman tuh. Terus apa namanya misalnya tidak tasir, saya punya sudah menit misalnya 100 menit. Si kalian kan pakai kipas ya, kipas sama kertas, pakai punggung ya, atau mungkin ada yang buka anjingnya, saya karena tidak nyaman gitu. Sehingga proses perkuliahannya juga tidak berjalan secara optimal. Betul-betul tidak pernah, sehingga kita harus menciptakan kondisi ya. Dari masyarakat ya, itu juga apa? Adaptasi juga menyesuaikan dengan lingkungan. Meski begitu, kita juga harus menyesuaikan ternak itu dengan kondisi aslinya. Kemudian bangunan kandang ya, ini kalau dari usulannya, misalnya bagaimana kalau untuk apa namanya ternak potong? Potong itu biasanya idealnya itu adalah benar-benar depan. Kalau saya pakai kepala dan kepala kan ya, jadi memberi makannya itu mudah. Tapi kalau misalnya kerang, biasanya seperti ini, apa namanya istilahnya? Tail. Apa pembuahannya mudah, gitu ya. Nanti kita kasih makannya dengan sambil ini ya, banyak. Terus yang bagian itu maunya ini adalah mungkin ya. Kemudian letak kandang gitu ya, letak kandang lebih tinggi dari lingkungannya, ada pembuangan air juga lebih ada itu. Kemudian letak kandang dengan 25 biasanya 100 meter itu menurut sepeda tahun 2003. Berapa? Ya itu ada yang cuma ini. Nah kalau misalnya ini ada kandang di tempat yang saya itu mepet sama dapur dari ya, itu bagaimana Pak? Ya sebaiknya jangan buat seperti itu. Kalaupun bisa ya jangan menempel. Jadi kalau konsumsi kandang ya ini kandang sapi, ada kandang domba, jadi kandang domba itu apa ini? Apa sih? Dan pengenalannya bisa juga ini ada sapi ya, ini juga saya ini ya. Kemudian habitatnya ini di Kurang Ada. Kita bahas kemarin tentang satwa ternak ya. Mulai dari satwa ternak, satu satwa ternak itu 2 meter kali 1,5 meter ya. Terus kemudian ada domba, ya, dari tengah hari 1,2 meter, kemudian dari kantor. Dalam ada, ini kalau sapi biasanya menggunakan beton ya, menggunakan beton atau semen dasar gitu ya. Kemudian ada kemiringan sekitar 2% sampai 5%. Ada bahan asbes gitu ya, tergantung tempatnya juga. Misalnya di dataran tinggi gitu ya, suhunya tinggi, biasanya pakai apa tempatnya? Suhu asbes, dipakai ya, karena dia menjaga suhu ya biar hangat di dalamnya. Tapi kalau tidak hangat biasanya pakai genteng ya. Nah, kira-kira dari keempat atap ini mana yang paling baik? Wanita kalau bisa Kenapa? karena ventilasi udara itu misalkan dari itu nanti jauh dari jumlah
Ya, betul sekali. Jadi apa yang paling direkomendasikan? Karena apa? Karena sirkulasi udaranya itu banyak. Dari bagian atas sini dan juga dari bagian bawah. Jadi angin itu ya, kalau saya dapat dari kanan gitu ya, dari sisi kiri, dari sisi kiri terus kemudian nanti bisa keluar ke kanan. Begitu juga sekali. Berbeda dengan atau yang seperti ini, dia hanya masuk dari sini atau berhenti di sini ya, atau bisa balik ke sana lagi. Dan yang ini hanya satu ventilasi ya, yang kanan dulu tidak sebanyak monitor dan itu hanya satu sudah. Sehingga alat monitor ini paling ideal karena memang sirkulasi udaranya bisa dapat dari kanan atau dari mas saya ya. Kemudian tempat makan dan minum ya. Ini tempat makan dan minum ya, kalau biasanya memang pada ternak sapi gitu ya, tempat makan, tempat minum, kapasitas itu sesuai dengan jumlah dan beban-bebannya. Bisa terpisah dari tempat itu dan tidak ternak. Ada itu yang beternak tradisional itu pasti pakai ember misalnya ya, atau sampingnya ternak gitu ya, ada yang injek lah misalnya ya, ada yang ternak lah gitu ya. Kemudian yang penyangga bagian dari sistem bangunan bentuknya atap gitu. Ada bahannya dari besi, ada dari kayu, ya, yang keras, kayu keras itu. Nah itu memang kedua yang pokok. Dia selalu membutuhkan di bagian dalam tanah biasanya dari potongan tanah dari sini dan juga dari sini dia disiram air, nanti tumbuhnya di sini itu. Nanti bagian sana langsung masuk ke samping ya. Ini ada kandang ya, kandang individu itu bukan berarti satu kandang ya. Tapi ada istilahnya, ada pemisahnya antar ternak. Jadi tidak saling berlupakan ya. Dan juga apa namanya proses pembersihannya itu lebih mudah. Ya kandang individu, ya kandang individu ya. Kepala dan sekarang ini untuk seperti ini untuk pemerintah dalam proses pemberian pakan. Tapi kalau untuk tambahan biasanya dari ya untuk memperdalam ini karena koloni ya kelompok ya. Jadi misalnya ada 20-50 ekor ya dari satu. Ya. Jadi memang ada positif dan negatif dari kedua jenis kandang ini ya, ini. Kalau individu ya, individu ini pemberian pakannya memang sedikit ada ritual. Karena artinya apa? Kita harus sepanjang memberi pakan gitu ya, menjadi tidak mampu. Namun demikian, kandang individu ini juga memiliki kelebihan. Jadi apa? Lebih mudah untuk kita mengamati ternak. Ya misalnya ya, bagi kesehatannya, makannya, ya, terus kemudian apa pembersihannya, pembersihan kandangnya pilihan beda di kandang di video daripada kandang. Nah ini adalah plus minusnya ya. Jadi kalau misalnya kandang individu itu biayanya lebih mahal, tenaga kerja lebih banyak, kalau kandang koloni itu kebersihan kandangnya kurang, kita ada untuk itu mas ya. Jadi kelebihan dari kekurangan ada. Ini adalah fasilitas kandang ya, kemudian ini biasanya untuk memudahkan kayak vaksinasi gitu ya, vaksin disuntik, ventilasi, ya apa penanganan kepada ternak gitu ya,
motong kuku, motong kandung dan lain sebagainya. Pembentukan badan dan juga hampir ya ini pakai biasanya itu menggiring sapi itu ya, tapi karena atau saya itu datang itu ini hampir kemudian tempat lemak. Nah ini biasanya untuk memakan dan untuk sapi dan juga ada untuk makan. Ada sedikit hal yang perlu diperhatikan pada budaya makan. Ya, kadang itu orang itu bahwa budaya makan itu sudah harus ada ventilasi atau sirkulasi. Ya. Karena ketika budaya makan itu saya atau pernah dan sebagainya, itu makannya juga masih jangan umur saya ya atau mungkin dari makan misalnya biasanya harusnya idealnya juga itu ada minimal kipas angin ya untuk buat ventilasi ada sirkulasi udaranya dengan ini untuk nah biasanya juga menerapkan sistem itu kalian tahu itu nah, mesin sol itu dari pakan yang dalam itu yang diberikan kepada ternak, gitu ya. Pakan yang akhir ya besok masukkan. Jadi agar tidak terjadi pembentukan pakan, ya. Kemudian ada karantina, ya ini untuk ternak yang baru datang, ya karantina dulu 5-10 minggu ya, 5-10 minggu, biar sehatnya supaya untuk jika satu jadi ada maksimal makanan Anda seperti ini makanannya kalau sudah lebih makan bisa dilihat sendiri ini adalah tata Anda ya saya jelaskan bahwa tata Anda ini kalau mengalami kesehatan kenapa kalau misalnya Anda itu menuju dari arah selatan, ya, tentu secara matahari ini ya, ketika maju bisa menyoroti bagian dalam Anda. Setelah itu silakan diskusikan. Sisi sini dan juga sisi sini berdiskusi ya, di kanan dan kiri diskusi dari gambar ini apa masukan dari kalian? Idealnya bagaimanakah ya? Silakan kelompok yang sebelah sini menjelaskan terkait dengan masukannya apa dari kandang seperti ini. Yang seperti ditanya di pembahasan sistem monitor ya dari di mana ya untuk pemantauan apa sebuah dari tempat siap pembuatan tempat makannya itu kan makanan cuma bagi susun. Oh iya itu tadi dari sekarangnya dari bambu ya apa namanya material ini bisa dari besi terus kemudian dari makanannya yang dipermudah dari beton gitu atau dibuatkan mungkin dari pipa gitu lebih baik saya nah jadi maksudnya dari dua kelompoknya karena ada juga kayak kita nanti ada juga siap mahasiswa membuat layout atau pilihan ya dari sini sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari bersama dan juga untuk pengumpulannya bisa melalui ke classroom ya misalnya sana atau mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa dikomunikasikan langsung terus selanjutnya dari kuliah ini ya, jadi tadi kita membahas tentang lokasi kandang gitu ya bagaimana idealnya kemudian posisinya juga berada di lingkungan apa
masyarakat gitu. Jangan sampai kemudian kita punya kandang, punya ternak, tapi tidak mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat. Yang pertama itu, yang kedua adalah terkait dengan fasilitas yang ada di kandang ya. Untuk kandang itu fungsinya untuk mempermudah pengelolaannya, pengusahaan ternak gitu, dan juga lebih efisien, lebih praktis, serta membuat ternak itu merasa nyaman. Jangan sampai kemudian kita buat kandang, ternak itu juga merasa nyaman, yang mana nanti akan mengalami produktivitas itu. Nah, dan nanti juga ada pembahasan sedikit bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan dari ternak untuk menjadikan organik dan juga memberikan untuk review kuliah kita di siang hari ini ya, terkait dengan mata kuliah atau perkandangan. Jika sudah paham dan sudah mengerti terkait dengan tugasnya, saya cukupkan sekian pilihan kita di pagi hari ini. Mohon maaf tidak ada salah kata dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.